Jadi sebenarnya banyak faktor sih kalau Mm-mm. kita mau menyeimbangkan kan dari luar baru ke Iya, dalam. Nah, kalau di luar tadi kan lingkungan. lingkungan. Kalau ke dalam itu berarti elemen-elemen barang-barang yang kita gunakan. Terus kalau nggak boleh majang bunga imitasi. Jadi kita banyak kalau misalnya habis perayaan tertentu, misalnya habis ulang tahun, habis Mm-mm, buka mm-mm, kantor gitu, suka dikasih bunga, tapi mm-mm, bunganya palsu. Daripada ngasih bunga palsu sebenarnya kurang bagus. Bunga palsu itu apalagi dipajang habis itu mm-mm, kan. mm-mm. Jadi ada peluang relasi yang berhubungan tuh palsu gitu. Banyak orang harapan besar terhadap shio naga lah gitu loh. Iya. Tapi harapan besar ini eh, hati-hati, jangan sampai kecewa karena terlalu berharap besar padahal Mm-mm. nggak tahu yang terjadi apa. Aduh, seneng banget Ci Jenny, selamat datang di Sahabat Bicara. Terima kasih Sheryl. Aku seneng banget ngelihat konten-kontennya Ci Jenny karena biasa kita kalau ngelihat konten Feng Shui kan kayak, wah ini kayaknya nih harus yang kayaknya sangat apa ya, old school sekali lah gitu. Tapi kalau konten-kontennya Ci Jenny tuh sangat modern, terus juga casual gitu loh. Jadi kita kayak belajarnya, oke ini kayak bisa dimengerti gitu ya. Edukatif dan Edukatif modern lah ya, modern ya ya. iyalah. Tapi sebenarnya kalau dibawa bahasa sehari-hari, Mm-mm. Feng Shui itu apa sih? Jadi Feng Shui ini? Jadi Feng Shui itu kan sebenarnya kalau bahasa Mandarin Iya. itu sebenarnya Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui. Feng itu angin, Heeh. Shui itu air gitu. Oke. Jadi kalau lihat dari keseimbangan elemen itu, Heeh. ternyata di alam itu dua elemen inilah yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, yaitu angin dan air. Kalau nggak ada angin kan berarti kan kayaknya nggak ada oksigen, nggak bisa bernafas Betul, itu. Ya, betul. kalau nggak ada air juga orang juga kan nggak bisa hidup. Terus Iya. tubuh kita kan 70% terdiri dari air Mm. juga. Nah itu makanya berarti Feng Shui itu adalah ilmu keseimbangan alam dengan manusia. Nah, manusia itu bisa bermacam-macam. Manusia itu dia beraktivitas, dia berhubungan. Mm-mm. Kayak saya sama Sheryl ini Mm-mm. kita ngobrol atau misalnya Iya. partnership atau misalnya pasangan hidup, menikah gitu ya. Nah, lalu juga berdampak lagi kalau kita kerja, aktivitas kerja kan. Ada yang kerjanya berelemen api, bersemangat seperti marketing. Nah, itu juga elemen-elemen di alam. Nah, lalu juga ada juga tempat tinggal. Yang terakhir itu memang tempat tinggal itu memang sangat penting karena kan di rumah itu kadang-kadang kita bisa mendapat sesuatu hal sukses atau kita hancur. Jadi memang Feng Shui itu sebenarnya sangat dalam dan luas gitu ya. Sebenarnya Oke. sumbernya source of Feng Shui is I Ching. I Ching itu adalah ilmu Cina kuno yang sebenarnya source dari semua ilmu. Mau dari kesehatan, mau dari segi keuangan, terus karir, semua I Ching juga Oke, gitu. jadi sebenarnya ada kayak ilmu hitung-hitungannya nih gitu Ada, ya. ada. Tapi itu agak sedikit susah ya, harus Mm-mm. memahaminya itu harus mengerti Mandarin atau sastra Mandarin lah gitu ya, bisa bahasa Ruwet Mandarin bisa lah, Mandarin. sedikit lah. Bisa saya, nggak bisa sama sekali padahal. Tapi Cici ini gini loh, bisa nggak kita mengetahui elemen Feng Shui-nya Sheryl misalnya gitu? Itu bisa dilihat. Elemen itu jadi sama kayak kan setiap budaya. Kita kan Mm-mm. kebetulan karena ngomongnya Feng Shui, Iya. jadi ngomongnya budaya Chinese. Oke. Jadi kalau orang Jawa ngomongnya budaya Jawa, weton-wetonan weton-wetonan. Oh, ya. iya. Ada lagi macam-macam lah ya. Nah, cuma kalau orang Chinese tuh weton-wetonan orang Cina itu namanya pace gitu loh. Pace. Nah, elemen itu bisa tahu dari keseimbangan tanggal lahir. Nanti tuh kita pakai elemennya itu kalendernya namanya Tongsu Oke. gitu. Jadi di Tongsu itu kita tahu elemen keseimbangan kita dari tanggal lahir, bulan, tahun. Nah, ditambah lagi yang paling detail itu ada jamnya. Jam lahir ya. Betul. Tapi orang kebanyakan itu hanya tahu dia punya keseimbangan elemennya dari tahun lahir. Misalnya Shio tikus tahun 84, tikus kayu gitu ya. Tapi sebenarnya unsurnya belum tentu kayu gitu. Jadi ada di tanggalnya dia. Oke. That's why kenapa kadang-kadang saudara kembar aja itu punya keberuntungan yang beda-beda loh. Iya, padahal barengan tuh ya. Barengan. Ada yang satu udah menikah, akhirnya satu gak dapet jodoh. Itu sering terjadi kayak begitu. Ya seperti begitu kan. Nah itu memang ternyata setiap orang itu dari tanggal lahir itu mempunyai satu keberuntungan yang dibawa unik juga dalam kehidupannya gitu. Oh, wow. Jadi bisa dihitung tuh ya. Betul. Ya percaya nggak percaya dah gitu Iya, ya. Tapi betul. kalau secara memang ada ilmunya dihitung tadi pakai apa tuh namanya? Dihitung pakai kalender Tongsu. Tongsu.
Ini kalau aku nanya punya aku sendiri bisa 1 jam sendiri nih. Konsultasi jatuhnya ya. Oke, kalau gitu kita ambil yang basic aja. Misalnya kita dihitung dari tanggal lahir, itu ada pekerjaan yang bisa membawa kita menjadi lebih baik berarti. Jadi gini sebentar ya. Jadi sebenarnya dasar feng shui tadi, selain feng shui itu kan keseimbangan angin dan air, itu ada 2 dasar yang penting. 12 sio dan 5 elemen. Nah, ini harus tahu dulu 12 sio itu ada urutannya. Iya. Jadi kayak ada sio yang pertama, biasanya kita mulai urutan dari sio tikus. Jadi bahasa Mandarinnya secou itu kerbau, terus macan, kelinci, tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, babi. Kembali lagi ke tikus. Jadi itu siklus sangat berulang. Makanya sio itu kan berulang setiap 12 tahun gitu. Sesuai dengan banyak. Betul. Nah, lalu ada 5 elemen. 5 elemen itu jadi di unsur di alam ini akan dibagi-bagi masing-masing. Akhirnya zat terkecilnya adalah elemen tanah, elemen logam, air, kayu, dan api. Nah, ini tanah ini ada tanah yang yang dan yin. Jadi dalam feng shui itu ada energi yang itu kuat, dinamis. Pokoknya yang yin itu kebalikannya, lemah. Nah, tapi tanah pun ada 2, tanah yang, tanah yin. Logam ada 2, logam yang, logam yin. Air ada 2 gitu. Gitu. Seterusnya. Nah, nanti tahun-tahun yang berjalan itu kan tadi ada 12. Lalu elemen ada 5 kali 2 10 kan. Jadi akan kembali di elemen yang sama itu 120 tahun. Jadi misalnya kayak tikus tanah yang gitu loh ya. Akan kembali ke tikus tanah yang itu 120 tahun lagi gitu. Pusing kan? Tapi kalau ketemu dalam elemen yang sama tikus tanah doang itu 60 tahun. 60 tahun. Gitu. Berarti jadi 12 kali 10. Jadi cara kita taunya gimana? Misalnya aku nih lahir 8 Juli 86. Nah, itu tuh cara hitungan ada tuh ya. Ini elemen kamu ini gitu bisa dilihat. Bisa. Jadi itu saya mesti buka dulu, ada primbonnya ya. Ada primbonnya gitu. Berarti pokoknya setiap. Tapi Juli itu ada elemennya lagi. Boleh mau dilihat, mau dicek? Bisa boleh dilihat. Dicek. Boleh. Mau dicek. Jadi dari segi tahun 86-nya kan itu macan api. Macan api. Tapi macan, bukan manis dan cantik tapi galak. Galak nggak? Bukan lagi. Galak biasanya kan. Terus Juli kan? Juli. Berapa Juli tadi? 8 Juli ya. Juli itu elemennya ada sifat kambing, jadi keras kepala. Jadi kadang-kadang kalau dikasih tahu udah macan, kambing. Jadi kalau dikasih tahu itu suka nggak mau dengar gitu loh. Aku pulang nih ntar dibacain semuanya nih. Ya biasanya begitu. Jadi memang dari keseimbangan tanggal lahirnya itu, nah tapi unsur orangnya itu kita kan biasanya kalau pikir macannya 86. Jadi macan api. Padahal sebenarnya elemennya adalah air. Jadi muka rambo hantirinto. Jadi kalau sio macan kan terkenal dari 12 sio yang ada, itu sio yang besar-besar itu adalah sio macan, sio naga gitu ya. Nah, sio macan itu terkenal orangnya berjiwa pemimpin, karismatik gitu ya. Terus fair, jujur, adil gitu ya. Tegas gitu. Tapi ini karena unsurnya air lemah jadi mudah iba juga. Makanya saya bilang muka rambo hantirinto kadang-kadang. Tapi kalau marah tuh Bon pengen nangis. Iya gitu. Terus kadang-kadang udah marahin. Ini terus kadang-kadang juga banyak ketegaannya gitu. Iya, betul. Tapi di sini nah dari bulannya tadi bulan tertentu ada harinya. Nah, dari bulan dan hari itu ada keseimbangan, harinya itu kerja keras gitu ya. Sayang keluarga dan juga menanggung beban keluarga. Ya mungkin harus jaga anaknya, jaga orang tua atau anak pertama atau bagaimana gitulah pokoknya, atau anak cewek yang andalan gitu. Jadi ini semua sudah tertulis. Udah ada hitungannya, bisa terlihat. Bener atau enggak loh? Dari yang tadi Cijeni ngomong itu 99% itu benar semua. Iya, 100% milik Tuhan ya. Iya. Saya nggak takut lebih Tuhan ya ntar. Iya, tapi memang itu jadi gini, itu hitungannya elemen. Iya. Tapi dari menginterpretasi elemen tersebut, pikiran kita yang bekerja. Nah, itu yang saya bilang kadang-kadang butuh kayak sering menghadapinya, atau juga bakat, atau juga kayak melukis aja gitu. Ya, kayak melukis kan kayak gambar ini pakai warna kuning, pakai warna merah, pakai warna hijau, atau dikasih apa gitu. Ya, seperti itu. Itu feng shui is art juga sebenarnya gitu. Nice. Ini bisa panjang sih kalau ngomongin
by elements per orang, tapi supaya lebih wide dan lebih mudah kita bagikan ilmunya, Iya, kita ambil dari yang paling penting yaitu adalah rumah atau tempat iya. tinggal nih, ya kan? Jadi lebih Iya. gampang nih kita ngomongnya ya. Iya, karena rumah itu kan kita berada di rumah itu paling lama tuh sering tidur kan, 8 Bener. jam sehari. Satu hari kan 24 jam. Jadi sepertiga bagian yang kita lakukan itu aktivitasnya di rumah Di itu. rumah. Oke. Aku pernah lihat nih Ci Jenny bikin satu konten yaitu ada tipe-tipe rumah yang bisa bikin hoki. Emang ada tipe-tipe rumah yang bisa bikin hoki? Kayak gimana sih sebenarnya? Ya sebenarnya itu kan namanya konten kita Iya. menariknya, kata-kata hoki menarik. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa yang itu rumah yang seimbang secara feng shui Nah, lah gitu rumah yang sebenarnya. seimbang secara feng shui itu sebenarnya yang gimana? Mungkin ada warna-warna tertentu atau ada apa hal yang nggak boleh ditaruh? Ya, kalau rumah kan kita pada saat mencari lokasi untuk tempat tinggal, pastinya kita memperhatikan elemen-elemen dari sekitarnya dulu kan, Mm. lingkungan sekitarnya. Nah, saya sih percaya sebenarnya posisi naga macan gitu ya, sama naga di posisi kiri, macan di posisi kanan, terus di belakangnya itu kalau bisa ada gunung atau nah di depannya itu ada lautan. Jadi intinya Oh. gimana? Kalau mau nyari rumah, itu belakang kita sebagai bangunan ada bangunan yang udah berdiri. Banyak orang sekarang kan beli rumah gitu ya, mereka tertarik dengan gambar gitu atau tertarik dengan site plan, tapi begitu udah terjadi di belakangnya belum ada bangunan gitu. Nah itu sebenarnya nggak seimbang. Jadi harus udah ada bangunan Udah, existing ya? ya jadi kita bisa bersandar. Kayak ini kan kita bersandar ke dinding yang stabil, kita Oh. bersandar, ada sandaran tuh Kalau rumah lain kita, nggak apa-apa? ya harus ada sandaran, memang rumahnya harus lebih berdiri. Nah, sebelah kiri dan kanan itu harus juga ada bangunan. Tapi kiri diharapkan kalau bisa sih lebih tinggi daripada kita, daripada kanan. Dengan posisi kita dari rumah side plan menghadap ke jalan, bukan kebaliknya ya. Jadi sebelah kiri kita tuh kalau bisa ada bangunan yang udah lebih tinggi. Tapi kadang-kadang kita kan gara-gara takut banjir, naiknya tuh nggak kira-kira gitu. Dan akibatnya kita juga lebih tinggi banget, terus yang kiri jadi lebih rendah, atau kita paling tinggi sendiri. Nah, itu juga sebenarnya nggak seimbang. Nah, sebenarnya pada intinya tuh dalam mencari rumah itu lihat lingkungannya juga deh, harus harmonis dengan lingkungannya gitu. Nah, Oke. masuk ke dalam-dalamnya nanti diseimbangkan dengan tanggal lahir ini. Ada orang yang cocok hadap ke timur, ada yang cocok hadap ke barat gitu ya. Jadi nggak semua orang pengennya hadapnya ke timur, katanya matahari pagi itu bagus gitu kan. Oke. Tapi nggak juga gitu. Ada orang yang cocok ke barat, ada juga orang yang cocok ke hadap utara, ada juga orang yang cocok ke hadap selatan atau timur laut. Bahkan ada yang kalau dalam fungsi itu hub itu artinya klik. Jadi kayak misalnya dari elemen jam, tanggal, bulan, dan tahun ini ada 3 unsur yang misalnya klik sekali dengan hadap ke arah utara gitu. Berapa Oh, derajat? Ada itu elemennya. Kita biasanya ngeceknya pakai kayak feng kompas shui, gitu ya? feng shui Cina namanya lopan gitu. Wah. Gitu. Tapi kalau ya ke zaman sekarang kan kita kalau cari rumah udah rada susah yang bisa kita existing kita bikin Iya, sendiri. Rumah di klaster lah, udah iya. kalau nggak begitu bentuknya. Nah, kira-kira yang bisa setidaknya menyeimbangkan. Contoh kita harus naruh apa nih di ruang tamu mungkin Cici ini? Iya. Jadi sebenarnya banyak faktor sih kalau Mm-mm. kita mau menyeimbangkan kan dari luar baru ke Iya, dalam. Nah, kalau di luar tadi kan lingkungan. lingkungan. Kalau ke dalam itu berarti elemen-elemen barang-barang yang kita gunakan. Oke. Sebenarnya bukan harus menggunakan apa, tapi ada pantangan. Tidak boleh menggunakan apa, paling gampang Nah, gitu. jadi apa yang Tidak tidak boleh boleh. digunakan di rumah? Yang tidak boleh digunakan itu adalah misalnya benda-benda kayak hewan yang diawetkan. Kayak misalnya zaman dulu banget lagi tren kayak Pajangan itu ya, iya, kepala apa? pajangan-pajangan kepala rusa lah, Oh, harimau, badan harimau. Ntar kadang-kadang suka ada isinya. ngaum dah Isi lama-lama. isinya isi kulit Isi harimau isi kali ya. kulit. Iya, terus kalau nggak boleh majang itu bunga imitasi. Jadi kita banyak kalau misalnya habis perayaan tertentu, misalnya habis ulang tahun, habis buka kantor gitu, suka dikasih bunga, tapi bunganya palsu. Tapi sebenarnya saya kurang suka sih, daripada ngasih bunga palsu mendingan kasih mentahnya aja kali ya. Iya, benar-benar. Tapi sebenarnya gini, daripada ngasih bunga palsu sebenarnya kurang bagus. Bunga palsu itu apalagi dipajang habis itu kan. Jadi ada peluang relasi yang berhubungan tuh palsu gitu. Dan masih banyak lagi elemen yang lain-lainnya juga. Seperti misalnya tadi lukisan. Lukisan juga ada artinya masing-masing gitu. Oke. Ya, jadi Ada nggak lukisan tertentu yang
bisa menyeimbangkan? Nah, menyeimbangkan elemen. Sebenarnya semua orang kan punya kecocokan elemen masing-masing. Oke. Jadi keseimbangan elemennya tentu aja beda-beda. Ada yang cocok air, ada yang Oh, cocok api. Kalau cocok air kan bisa kayak lukisan ikan gitu jadi ya. tergantung elemen dia, Iya, tergantung tapi dipasang. secara umum kalau orang tahu kayak Feng Shui itu kayaknya harus pakai lukisan panen padi sama lukisan ikan koi. Itu yang secara umum sih, karena kan panen padi kan diharapkan kehidupannya panen. Rezeki. Makanya kan sering kalau kita ke kantor-kantor gitu kan, ya di ruang meetingnya pasti dihadirkan lukisan panen padi gitu kan. Oh, Kalau ngeliat oke. panen padi kan lukisannya kayaknya wah bersemangat gitu, ada orang yang petik padi Heeh, gitu kan, orang heeh. bekerja kan. Iya, iya, iya. Terus ada alamnya pasti kan, ada gunungnya, terus ada sungainya, kalinya, terus ada juga yang lain-lainnya itu. Nah, itu Mm-mm. sebenarnya itu diharapkan bisa menimbulkan pikiran yang bisa buat kita jadi mendapatkan Rezeki lah rezeki ya. gitu. Ini aku sering tahu kalau orang-orang katanya kalau Feng Shui harus ada air mengalir. Nah, gitu. Hmm. Jadi suka naruh kayak fountain depan rumah atau kadang dalam rumah di taman kecilnya dikasih fountain air mengalir, itu benar sih. Benar. Jadi memang air, kata saya feng shui, angin Heeh, dan heeh. air. Jadi dalam feng shui itu percaya air simbol kemakmuran gitu. Lah makanya kan kayak kita rumah melihat ke lautan, jadi ada air deh. Kalau sekarang dalam perkotaan itu air itu adalah jalan, jadi ada jalan yang mengalir, Mm, jalan mm, buntu ya. mm, Nah air ini diharapkan itu sebenarnya kalau dalam elemen itu kita memberikan kesejukan kan, mm. jadi ada air gitu. Nah tapi sebenarnya memang ada orang yang cocok dengan elemen air, ada yang nggak cocok. Oh, Tapi kalau di depan rumah secara umum nggak apa-apa gitu. Tapi oke, oke. begitu masuk ke dalam ada yang kebanyakan. Lalu mereka ada punya kolam ikan, ada punya lukisan ikan. Terus ada lagi di dalamnya ada fountain juga. Kemarin saya ke tempat klien saya gitu, ada fountain, ada kolam ikan, Kebanyakan depannya air nih ya. kebanyakan air. Ada akuarium. Nah, itu belum lagi. Nah, lama-lama rumahnya diterlaluin kan. Oh, itu sebenarnya juga nggak boleh gitu Oh, oke. loh. Gitu. Jadi memang air boleh di depan rumah boleh, Mm-mm. simbolnya rezeki yang masuk ke dalam rumah. Jadi fountainnya itu alirannya masuk ke pintu masuk utama, bukan yang ada yang ke banyak arah. Karena ada yang kalau misalnya kita pergi ke salah satu zaman dulu tuh Mm-mm. castle itu Iya. ada fountainnya menyebar ke Tengah. berbagai arah. Nah, bukan yang kayak begitu. Jadi gimana? Misalnya ini rumah nih. Ini Heeh, rumah kita nih pintu. Di heeh. manakah posisi air itu Di di depan posisi? depannya. Jadi Menghadap ke sini. dengan arah kalau saya sih paling gampang modelnya adalah gentong. Jadi gentongnya itu kan Oh, gentongnya ke sini. mengeluarkan air yang menuju ke Iya, iya. pintu Jadi bukan ke utama. sana ya. Bukan Jadi keluar, begini ya. iya. Oh, oke. Tapi suka salah sih bangunan-bangunan yang ada malah feng shui airnya tuh keluar menuju ke jalan itu. Nah, Iya, itu iya, sebenarnya iya, iya, beda. iya, iya. Ah. Mereka cuma demen dengar bunyi gemericik airnya Iya, sebenarnya iya, gitu iya, loh. iya. Tapi sebenarnya alirannya harusnya masuk ke dalam gitu. Airnya, alirannya bentuknya harus masuk ke dalam. Iya. Oke, di notes itu. Sedap. Eh, Oke, ini berarti sekarang dari luar kita masuk ke dalam. Iya. Apa yang nggak boleh ada di ruang tamu atau ruang keluarga lah kita bilang. Iya, tadi kan saya bilang pajangan-pajangan Pajangan hewan bunga-bunga palsu, diawetkan. Terus hewan-hewan yang ranting-ranting diawetkan. kering gitu juga nggak boleh. Oh, Lukisan-lukisan, banyak lukisan sih ya, seperti kayak lukisan Putri Bali itu juga nggak boleh. oke. Tapi terus lukisan ibu menggendong anak nggak boleh. Itu ada Ada lukisan reasonnya nggak pasar, sih kenapa? pasar nggak boleh. Jadi sebenarnya itu kalau si pelukis itu melukis, jadi dia menggambarkan sesuatu dipikirkan kan, terekam dalam gambarannya. Nah, pada saat itu dipasang, kita akan melihat. Nah, melihat lukisan itu akan terekam juga dalam pikiran kita. Nah, nanti akhirnya yang terjadi dalam kehidupan kita seperti yang kita lihat seperti itu kan. Misalnya kayak lukisan ibu menggendong anak gitu ya. Menggendong anak kan berarti waduh kayak saya Beban. harus menanggung beban keluarga, nyusuin, terus harus take care of the family. Nah, jadi kan padahal sebenarnya emang itu tanggung jawab kita. Tapi kalau kita nggak usah lihat itu, ya udah berjalan mengalir aja. Tapi begitu ngeliat itu tiap hari, berarti saya harus menanggung beban keluarga nih kayak gitu. Itu jadi secara ibaratnya kayak gitu. tidak sadar masuk ke dalam Iya, alam bawah sadar unconscious kita. kita Iya, ya. betul. Oh, oke. Gitu. Kalau dapur yang nggak boleh apa, Ci? Dapur macam-macam sih sebenarnya. Aduh, kalau mau ngomongin masalah norma-norma feng shui itu, Iya. dapur itu posisinya dulu di mana. Jadi kayak dalam mata angin itu kan dibagi ada 8 arah mata angin, 4 yang utama, yang sisa yang sekunder-sekunder ada 8. Nah, 8 arah mata angin itu ada kutub-kutub elemennya. Jadi ada yang dari 5 elemen tadi, ada tanah, logam, air, kayu, api gitu ya. Nah, si dapur itu memang paling bagus ada di selatan atau di timur. Jangan dapur di utara gitu. Katanya kalau di utara nanti jadi penghuninya sering konflik gitu. Oh, gitu. Tapi ada lagi yang lebih gampang adalah posisi sink dan kompor. Jangan sebelah-sebelahan nih. Kadang-kadang kalau terlalu dekat
suami istrinya sering ribut atau di rumah sering Gini, ribut gitu. gini, oke, nggak Bi- boleh gini gitu ya? Sama nah memang yang Oh, jadi kendala adalah kalau tinggal di space yang dapur akhirnya kecil. kecil nih. Ya kalau rumahnya kayak kandang burung nih kayak gitu. Nggak usah gitu deh, apartemen lah, Ya, apartemen tipe studio gitu ya. gimana tuh Ci Ya mengakalinya? memang sih sebenarnya ya logikanya lagi juga kalau misalnya ada air, ada api, ada orang lagi masak, ada orang cuci piring misalnya, itu kan juga nggak nyaman aktivitasnya kan. Jadi memang aktivitasnya itu seharusnya dikasih perbatasan atau dikasih sekat supaya nggak ada konflik elemen. Tapi Oke, kalau mungkin oke. dipisahkan gitu loh. Oke, oke. Paling begitu ya kalau akhirnya udah terpaksa banget ya satu-satu aktivitasnya pada saat api-api, Oh, I see. air-air Jadi gitu. janganlah kita lagi ada orang masak, kita cuci piring. Iya, itu Nah. paling gampang. Tapi sebenarnya tetap aja konflik sih, deket juga elemennya kan. Mm, mm, mm. Masak tuh sebelahnya juga cuci piring kan ya takut. Tapi yang paling berat sih kalau misalnya kita cuci piring sebelahnya masak juga kan. Nah, Oke. sama aja lah gitu lah gitu, seperti Oke, itu. oke. Jadi elemennya jangan bersinggungan ya. Jangan sebelah-sebelahan tuh air dan api. Antara air dan api itu ada lagi kulkas. Kulkas tuh elemen logam. Wah banyak banget deh. Logam nggak berdeket sama kompor, api. Mm, mm. Karena api melelehkan logam. Nah kan pusing kan. Padahal sementara ibu-ibu tuh suka kalau masak sebelahnya kulkas. Gampang. Tinggal ngambil Iya. langsung memang sebenarnya kulkas itu sebelahnya sink logam sama air. Jadi habis ambil barang di kulkas ditaruh di sink dulu, baru ditaruh di kompor. Tapi kompornya jauh ya. Jadi yang paling jauh adalah kompor. Kayak gitulah. Oke, oke. Belum lagi elemen air dispenser, air aqua gitu. Nah, itu kalau nah ini pertanyaan bodoh-bodohan ya. Elemen air aqua galon. Ada logamnya, ada airnya. Enggak, itu elemen air semua itu. Air semua ya. Jadi elemennya itu adalah yang paling banyak dikandung dalam zat Oke. tersebut gitu Oke. loh. Mau ada logam tetapnya ke air lagi kan itu Oke. gitu. Udah nih, sampai di dapur. Heeh. Belajar dikit. Kita masuk ke ruang bobo. Oh Ruang tidur. iya. Ini sebelum masuk ke ruang bobo, sebentar ngomongin kaca. Ada nggak sih do's and don'ts naruh kaca di rumah? Karena kalau mamaku kan orang yang Jawa banget gitu ya. Hah. Jadi kalau kaca itu tuh nggak boleh berhadapan sama tempat tidur langsung atau bangun tuh nggak boleh ngeliat kaca gitu loh atau di samping gitu. Aku nggak tahu deh. Kalau dari Feng Shui tuh kayak gimana sih? Jadi kaca atau cermin beda dengan kaca biasa ya. Cermin maksud Cermin aku. kan ya. Cermin itu dia kan sifatnya merefleksikan atau memantulkan cahaya, memantulkan pergerakan kita. Sebenarnya secara Feng Shui ini menimbulkan energi yang alias kuat. Oke. Gitu loh. Jadi kita kalau ngeliat kaca kan kayak terang, terus kadang-kadang kayak jadi lebih bersemangat atau jadi lebih hidup, jadi lebih terang gitu kan. Nah, sementara kaca ini sebenarnya juga bisa jadi bagus, bisa jadi jelek gitu ya. Kalau terlalu yang kan too much yang gitu, terlalu kuat, jadi akhirnya kita nggak tenang, nggak bisa misalnya mau tidur akhirnya Nggak nyenyak ya? nggak nyenyak gitu. Terus ngeliat elemen yang jadinya nggak bisa tidur dong gitu. Apalagi pas lagi bangun ada elemen yang lagi kan gitu, misalnya ada TV dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau yang paling kaca ini yang memang hadirnya itu bisa mengganggu adalah di kamar tidur sih. Tapi kaca juga bisa hadir di ruang tamu. Sekarang Bisa kan lagi hadir musim kan, nggak di ruang tamu. Iya, di foyer. Iya. Itu nggak masalah karena kaca di ruang tamu itu dia sifatnya bisa menggandakan ruangan. Kan kadang-kadang pintunya harus double, begitu pintu double masuk ada foyer. Nah, sempit kan space antara pintu masuk dan dinding terakhir dari foyer itu. Akhirnya biar lebih luas dikasih kaca. Supaya itu juga kalau misalnya ada energi yang negatif bisa terpantul. Tapi nggak usah takut ada kaca di depan foyer, takutnya nanti rezekinya keluar lagi. Enggak. Jadi itu kaca itu malah menyebarkan itu. Nah, ada lagi kaca di ruang makan, menggandakan rezeki gitu ya. Macam-macam sih. Tapi memang kaca itu cermin di ruang makan. Ada lagi cermin yang bahaya itu adalah cermin yang di kamar tidur gitu. Dan lagi cermin di WC. Kalau di WC boleh dong? Boleh. Dimanapun juga sebenarnya boleh. Di gudang maka saya sering suruh pakai cermin kalau untuk cures. Iya. Di gudang buat apa tuh? Ya buat untuk cures Feng Shui. Di WC kita kasih kita kasih cermin di atasnya. Macam-macam. Jadi cermin ini bisa dipakai di mana aja. Cuman yang paling harus pada perhatian adalah yang di kamar tidur gitu. Di kamar tidur dihindari yang terlalu banyak lah ya. Ya, dan juga jangan langsung berhadapan dengan kita langsung pada saat tidur gitu. Kalau sejajar kan kita nggak ngelihat, yang penting nggak boleh ngeliat kaca aja lagi tidur gitu, ibaratnya gitu. Iya. Oke. Bahasa yang gampangnya aja lagi. Bener. Nah kalau di kamar tidur, apalagi yang harus dihindari? Bener nggak sih kalau kita di kamar tidur itu tidak boleh langsung bersebelahan dengan kamar mandi atau WC? Jadi kan gini, kamar tidur itu sangat penting yang saya bilang tadi. Kita itu tidur 8 jam sehari.
berarti kan sepertiga hari. Nah, elemen penting itu adalah posisi kepala ranjang gitu loh. Mau ada kamar mandi, lihat dulu kepala ranjangnya di mana. Berdampak ke kepala ranjang. Mau ada sebelahnya ada dapur, lihat dulu kepala ranjangnya di mana. Kena nggak kepala ranjangnya atau pintu, lihat dulu kepala ranjangnya di mana. Kena nggak, kan ini dalam ruang tidur yang penting kan ranjangnya ini kan gitu loh. Jadi sebenarnya yang paling penting itu di dalam kamar tidur itu dilihat dulu ya, ranjangnya itu pertama harus punya kepala ranjang gitu loh ya. Nah lalu juga jangan sampai kita tidur langsung melihat ke WC gitu. Auranya kan langsung kurang bagus ya, kita ngeliat ke WC energinya kotor, energi yang bermasalah. Kita tidur kan harusnya menyerap energi yang baik gitu, energi yang kotor, bermasalah gitu. Nah itu. Lalu ada lagi juga sebelah kita, kadang-kadang kita nggak tahu tetangga kita belakangnya apa, tapi yang paling gampang rumah kita sendiri deh. Sebelahnya ternyata di belakang kepala ranjang itu adalah dinding WC. Nah itu juga nggak bagus gitu. Terus ada lagi belakang dinding kepala ranjang adalah dapur. Itu juga nggak bagus. Jadi macam-macam sih. Belakang kepala ranjang dapur ya, lucu juga sih ya. Tapi ada ya. Ada. Kalau rumah kecil kita kan harus memanfaatkan ada kan space. Kalau bisa terpisah kan ya nggak tahu. Oh ternyata dapur. Oh ternyata kompor misalnya gitu. Gitu. Ada nggak barang-barang yang baik ditaruh di tempat tidur yang bisa mendatangkan energi yang baik dan seimbang? Sebenarnya kamar tidur itu nggak perlu barang yang aneh-aneh ya menurut saya ya. Bahkan nih akuarium nggak boleh di kamar tidur, lukisan ikan nggak boleh di kamar tidur. Terus foto perkawinan sebenarnya juga kurang baik di kamar tidur. Baru tahu kan? Aku baru tahu. Silakan jelaskan alasannya. Sebenarnya sih nggak apa-apa juga, tapi saya rasa foto perkawinan bagusan di ruang keluarga kali ya gitu loh ya. Karena di kamar tidur kan diharapkan energinya dingin, tenangin gitu ya. Kalau kamar tidur kan ada ukuran tertentu, misalnya kebanyakan rumah tinggal tuh kamar tidur ukuran 3x3. 3x4, 4x6 gitu ya. Meskipun ada yang lebih besar lah ya. Karena lukisan itu, lukisan orang, foto orang, itu ada aura energi orang kan, manusia ya. Nah, satu ruangan itu kan dengan ukuran 3x3 misalnya, itu kan kecil ya. Kita tidur berdua dengan ada posisi lemari, posisi yang barang-barang yang furniture di dalam kamar tidur itu udah sempit kan. Tiba-tiba ada foto orang 2 lagi. Jadi ibaratnya di ruang tersebut ada 4 orang gitu loh. Jadi ibaratnya maksudnya gini, nggak nyaman aja deh di kamar tidur ada lukisan lihat orang lagi juga gitu. Jadi mendingan kamar tidur tuh yang polos-polos aja, atau kalau mau ada lukisan ya lukisan bunga, atau sebenarnya sih nggak perlu lukisan gitu, kamar tidur polos plain gitu. Gitu. Ada warna tertentu nggak yang ya mungkin di secara feng shui dilarang banget di Enggak ada sih. Jadi cuma sebenarnya setiap orang tuh punya elemen yang cocok masing-masing. Tapi dari tahun berjalan itu juga ada elemen yang cocok masing-masing juga. Jadi misalnya gini, tahun ini tahun 2024 naga kayu. Nah itu ada elemen keseimbangan di sepanjang tahun tersebut. Jadi ada elemen naga dan kayu. Tadi kan sio naga sama unsur kayu. Nah itu yang cocok itu elemen apa? Nah mungkin elemen kayu juga. Jadi warna-warna hijau. Jadi makanya kalau enggak nuansa-nuansa kayu. Jadi ada lukisan bunga, tanaman, dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ini akhirnya orang-orang itu menyeimbangkan rumahnya setiap tahun. Ya wajar dong, setiap tahun kita cleansing rumah dengan membersihkan rumah, dengan ngecat rumah. Itu emang harus kan gitu. Jadi tiap tahun itu sebenarnya kalau menurut saya baik kalau kita ngecat rumah. Iya dong, emang harus. Yang paling bagus itu ngecat rumah itu setiap tahun, setiap menuju ke tahun baru Imlek sebenarnya. Ya kalau menurut tradisinya kan bersih-bersih rumah. Betul. Bersih-bersih rumah yang paling kelihatan kan dinding. Jadi rumah itu bangunan yang terjadi akibat adanya dinding, terus plafon dan lantai kan. Ya bersih-bersih plafon ya ngecat plafon kan. Lampu diganti, dinding dicat. Nah, lantai bisa ada keramik-keramik yang pecah-pecah diganti, lantainya rusak digantinya seperti itu. Oke. Gitu. Nah, ini aku ada pertanyaan yang menarik dan pasti ini banyak yang suka nih pertanyaan ini. Contoh misalnya di rumah kita kan kadang nggak punya ilmu feng shui gitu ya, atau kita nggak belajar lah. Misalnya di rumah sukanya panas terus, berantem terus, berarti kan ada yang salah ya dengan energi rumahnya. Apa kira-kira pertolongan pertamanya gitu selain ya orangnya harus berusaha? 3K. Apa nih yang harus? Sebenarnya sih macam-macam ya. Pertama kali yang sering membuat panas itu siapa kan biasanya konflik suami istri biasanya gitu kan. Nah konflik suami istri itu kita bisa menyeimbangkan dengan menghadirkan lukisan. Mungkin lukisan sepasang hewan yang harmonis, misalnya kayak bebek Mandarin lah. Kalau misalnya zaman dulu banget nih, undangan perkawinan suka ada sepasang burung merpati, sepasang Mandarin. Nah itu boleh dihadirkan. Tapi kadang-kadang posisi lukisan ini pun ada yang berbeda gitu. Kadang-kadang si merpati satu di atas, satu di bawah. Itu juga nggak bener kan. Ya paling gampang sebenarnya menghadirkan lukisan keharmonisan pasangan lah gitu. Tapi posisinya jangan di ruang tidur, itu di ruang keluarga gitu.
gitu. Nah, sebenarnya nih ya percaya nggak percaya, elemen air itu juga bisa membuat adem sih gitu loh ya. Kayak misalnya air itu kan dingin Iya. sifatnya, jadi kan paling aman sih sebenarnya, ada lukisan ikan juga atau di bagian belakang rumah itu ada kayak fountain. Jadi fountain tuh air mancur, air mengalir gitu. Mhm, Jadi mhm. supaya ada sejuk-sejuknya lah gitu dan juga sepanjang tahun naga nih terutama ya, ada elemen yang butuh itu adalah kayu. Kayu itu kan pertumbuhan, perkembangan. Jadi kita boleh juga nih menghadirkan elemen kayu di rumah. Yang terjadi tuh kadang-kadang nggak usah takut, misalnya kita punya tanaman, kita masukin ke rumah, nggak apa-apa, tapi jangan pakai bunga palsu ya. Oke. Nah, dimasukin, entar dikeluarin. Jadi kayak ngurus ngurus tanaman itu jadi menyimbang diri kita aja gitu, jadi menyerap energi kita yang kotor. Nah, ikan juga sama, kadang-kadang kita ada suka melihara akuarium kan, Mhm, mhm. itu juga sama. Jadi, kalau pas lagi kita ribut atau pas lagi rezekinya susah tuh kadang-kadang ada ikan yang mati gitu. Tanaman juga sama Iya, gitu loh, iya, aduh iya. rezekinya lagi seret nih, tanaman ada yang mati nih gitu, ibaratnya gitu. Iya, iya, Nah, iya. itu memang adalah keseimbangan yang menetralisir sekitar kita juga. Nanti diganti, ikannya diganti supaya, kita jadi lebih baik lagi, lebih Oke, seimbang, terus oke. tanamannya juga diganti gitu. Atau tanamannya keluar masuk aja, jadi kayak tanaman yang bisa dimasukin Indoor terus outdoor lah bisa tuh iya ya gitu, tanaman ya. betul kayak begitu. Oke. Nah kalau di tahun naga kayu ini, Heeh. apa yang paling kurang baik? Gimana? Eh, ya sebenarnya kan dengar kata naga gitu ya, semua orang pasti tahu lah ya, sio naga, Mhm. sio yang besar gitu. Banyak orang harapan besar terhadap sio naga lah gitu loh. Iya. Tapi harapan besar ini, eee, hati-hati, jangan sampai kecewa karena terlalu berharap besar, padahal Mhm. nggak tahu yang terjadi apa. Padahal biasanya naga itu, identiknya memang sio yang berkarisma besar, pemimpin, terus, apa sih, melakukan perubahan. Jadi tuh pasti akan terjadi perubahan di tahun naga. Apa yang terjadi kita nggak tahu, kadang-kadang perubahan bisa membawa kebaikan, kadang-kadang perubahan yang membuat kita jadi pusing kan. Wah. Tapi ada juga perubahan yang membuat kita jadi lebih baik, ada yang juga enggak. Nah Oh itu ya. makanya jadi pasti tahun naga itu sebenarnya adalah tahun peralihan. Jadi di situ tuh kayaknya kita tuh benar-benar emang harus, aware terhadap semua aktivitas langkah yang dilakukan di tahun naga ini gitu. Jadi nggak boleh terlalu berharap lebih gitu. Kalau orang maunya lebih kan. Iya benar. Di tahun naga saya pasti sukses, saya pasti jadi paling gampang orang Cina kaya, Iya. paling gampang jadi Cuan lah karir, dia. cuan ya. Padahal enggak, di sini ada tahun besar yang bawa perubahan, ya mestinya siap-siap nih kalau berubah, saya harus ngapain gitu, ibaratnya gitu. Jadi tahun perubahan. Perubahan, Perubahan. perubahan. Kalau elemen kayu itu masuknya apa aja sih kayak tadi kayak tanaman itu elemennya kayu? Kayu. Jadi, Oh. nah ini mengkategorikan pembenci elemen itu kan misalnya naga dan kayu. Nah, kayu itu sifatnya gimana? Kan bertumbuh, berkembang, terus nah yang lebih dalam lagi adalah kreativitas. Jadi di tahun naga ini sebenarnya semua orang tuh harus kreatif. Kreatif tapi yang bisa membawa perubahan, tapi hati-hati jangan sampai perubahannya itu perubahan yang jadi masalah. Karena kan si naga ini berubah, kalau dia membawa perubahan yang baik nggak apa-apa, kalau Oke. perubahan kreatifnya jadi bawa masalah kan lebih pusing lagi gitu. Jadi Betul. memang butuh kreativitas. Jadi karena bertumbuh kan harus bertumbuh. Mulai tahun saatnya menanam, kita menanam hal yang baru gitu. Jadi kita apa ya, tahun-tahun dimana kita harus lebih kreatif lagi dalam hidup kita, Iya. misalnya dalam pekerjaan kita cari cara lagi yang Iya, lain. misalnya kalau dilihat-lihat sih sekarang kan juga banyak bisnis-bisnis yang ibaratnya agak monoton atau yang udah old style itu harus terjadi pembaharuan, harus terjadi perubahan yang butuh kreativitas. Ya seperti itulah. Iya, iya, Jadi iya. emang itu bisnis ya, belum lagi percintaan. Banyak banget di tahun naga yang percintaan orang-orang jadi merasa bosan, merasa monoton. Ya mungkin kelihatannya karena banyak yang lebih menarik kan di rumput tetangga gitu kan. Rumput tetangga lebih hijau ya. Nah, jadi itu perlu ada keseimbangan kreativitas. Kreatifnya bukan berarti kreatif yang negatif ya, kreatif Iya. bersama dengan pasangan harus bagaimana gitu, seperti itu. Oke. Wow. Karir, cinta, terus kesehatan juga Kesehatan. hidup sehat juga sama. Itu kita nggak boleh juga terpaku pada cara-cara lama yang begini ya. Harus cara-cara kreatif yang zaman sekarang mesti update juga ya. Mungkin ya bagaimana lah dengan waktu yang sibuk di kantor tetap bisa misalnya hidup balance, olahraga atau makanan sehat, meskipun tetap ikut tren tapi tetap ambil yang sehat ya kayak gitu lah. Makanya kan sekarang banyak bisnis-bisnis yang berkembang adalah yang kreatif kan gitu. Betul. Wah, jadi creativity needed nih di tahun naga Ya kayu ini betul banget. Gitu. Oke, kalau CJ ini lihat gitu ya, di tahun naga kayu ini yang paling jangan dilakukan apa? Sebenarnya
naga kan perubahan, saatnya menanam. Justru tahun-tahun sebelumnya, sebelum tahun naga, tahun kelinci, sebelumnya tahun macan kan kita tidak boleh melakukan langkah besar apa-apa. Tahun naga ini boleh mulai menanam, tapi sebenarnya melakukan menanam itu harus ada persiapan. Jadi nggak boleh ikut-ikutan lah atau FOMO ya. Kata orang tuh fear of missing out. Ikut-ikut ke sini, bisnis yang lagi tren gini, ikutan bisnis ini gitu ya. Mungkin teman-temannya lagi jalan-jalan ke sini karena dolar nilai mata uang yang lagi turun, ikut-ikutan ke situ. Padahal belum tentu cocok juga. Kuliah misalnya anak-anak kuliah, wah ke sini trennya lagi pada ke area tertentu nih, kota ini lagi butuh ini beasiswa, tapi ternyata nggak cocok. Nah itu juga perlu juga sih gitu. Jadi nggak boleh ikut-ikutan terhadap hal yang terjadi di sekitar kita. Melakukan persiapan jangka 3-5 tahun, jangka menengah dan jangka panjang gitu. Oke, semuanya butuh preparation. Betul, karena 3 tahun ini kita berat sih sebenarnya. 3 tahun itu abis tahun naga, ular, kuda, kambing. Itu pandemi lagi tuh. Aduh. Nanti ke depannya juga berat. Lagi ya. 3 tahun ke depan nih berat. Iya, bukan sebelumnya. Naga, abis naga apa nih? Ular. Ular ya. Iya, ular, kuda, kerja keras juga. Jadi memang ya dalam hidup ini kita juga tetap harus, terutama mulai dari tahun naga, emang biasanya setelah tahun naga itu akan terjadi hal-hal yang kayak berat lah, kayak apa. Dulu juga pernah sih ya kayak begitu juga. Tahun naga 2012, tahun naga tahun 2000 itu kan terjadi pembaharuan dalam sistem komputer kan. Ya gitu. Ya sekarang juga sama, saya nggak tahu perubahannya, belum terjadi perubahan. Apa nih ya? Iya, mungkin perubahan pemerintahan yang pasti. Ganti presiden kan ini tahun ini. Itu kan khusus untuk Indonesia. Iya, negara lain kan, tapi di beberapa negara itu terjadi juga perubahan. Jadi pemilu itu nggak cuma terjadi di Indonesia loh. Di beberapa negara lain di sekeliling Indonesia, bahkan yang jauh juga terjadi. Jadi perubahan itu terjadi di tahun naga ini, semua ganti pemimpin. Yang perusahaan-perusahaan juga ganti manajemen, ya pasti begitu. Benar. Berarti intinya di tahun ini kita nggak perlu takut perubahan karena itu pasti terjadi. Kita harus lebih kreatif menghadapinya. Betul. Emang harus kayak begitu sih. Satu pertanyaan terakhir, Diki. Iya. Di setiap hidup kita atau di setiap kita nih orang, kita punya elemen ya kan, dan oke lah anggap aja kita nggak tahu apakah elemen diri kita, tapi gimana cara paling simpel supaya setiap hari kita tuh selalu punya mood atau energi yang baik ya. Kadang kan rungsing ya, orang bangun tuh udah nggak bagus energinya ya kan, pasti kan Ci Jenny sering ngomongin elemen, pasti Ci Jenny juga tahu gimana sih caranya biar setiap hari tuh kita secara elemen balance lah dalam diri kita. Harus nggak tahu nih, makanya aku lagi mau nanya sama Ci Jenny. Sebenarnya memang sih kalau dari elemen orang masing-masing, tanggal lahir setiap orang itu kan punya pribadinya masing-masing. Ya, ada caranya dia untuk membalancing masing-masing gitu ya. Tapi bisa kita lihat lagi lah yang paling gampang. Ini elemen yang menentukan juga dalam semua aspek kehidupan. Yang paling simpel feng shui itu tadi, feng sama shui. Jadi kita harus bisa kayak ada udara yang mengalir. Jadi di rumah itu, misalnya di rumah lah paling gampang, karena kita kan asalnya semua di rumah. Bener. Rumah juga sumber sukses dan hancur kita juga kan. Ya nih. Jadi di rumah itu jangan sampai angin tidak mengalir. Nah itu pusingnya gitu kan. Artinya apa? Misalnya jangan sampai terlalu banyak barang, terus kamarnya jangan sampai penuh, terus kotor, berantakan. Jadi ibaratnya itu kan jadi angin nggak mengalir dengan baik, udara nggak mengalir dengan baik. Itu yang paling gampang angin aja lah kita. Nah terus buka-buka jendela, buka pintu, terus cahaya matahari masuk. Itu kan angin lagi kan. Nah air berarti di rumah kita harus selalu kita ya di depan ada air, masalah air yang mengalir juga masuk. Tapi kita dalam aktivitas sehari-hari juga kayak minum air putih lah, terus selalu menyeimbangkan diri dengan air ya, misalnya kayak membersihkan diri dengan air, jadi airnya harus cukup juga. Nah misalnya makanya itu kalau misalnya nyari rumah, biasanya saya mencari keseimbangan, jangan sampai perumahan yang airnya susah, misalnya gitu. Jadi airnya itu baru keluar jam sekian, atau misalnya airnya itu harus gimana dulu, ditampung dulu dan lain sebagainya. Nah itu berarti air lagi masalah. Jadi again itu feng shui, jadi angin sama airnya itu harus seimbang. Lalu juga yang paling pasti itu anginnya itu mengalir. Nah angin mengalir ini dalam arti banyak luas loh. Rumah kebanyakan barang juga nggak seimbang. Terus rumah itu kotor, rumah itu bau, rumah itu rusak juga nggak seimbang. Itu kan anginnya yang nggak benar juga di situ. Iya, jadi dilihat di situ juga. Jadi paling gampang begitu sebenarnya. Pokoknya usahakan dalam tempat tinggal kamu angin dan air itu selalu ada. Iya, dan seimbang mengalir. Betul, ya. Itu paling penting. Kalau kebanyakan angin gimana? Masuk angin ya. Tapi gini sih, kalau kebanyakan angin juga nggak bagus. Jadi segala sesuatu itu nggak boleh
berlebih nggak boleh kurang. Yin yang Heeh, yin pas. yang betul. Jadi kayak misalnya rumah pintu masuk utama dan pintu belakang. Pintu belakangnya gede banget, pintu masuknya kecil. Cuman Oh, 2 tapi pintu masuk belakangnya pintu keluarnya ada 8 gitu kan. Oh, anginnya gede nih makanya. Itu juga nggak bagus menurut iya, saya. iya, iya. Artinya boros kan, kebanyakan angin jadi boros. Benar, Ya benar, mungkin jadi benar. sakit, masuk angin atau nggak Pengeluaran enak berlebih. juga. Iya, nggak enak juga gitu sebenarnya kalau banyakan angin. Coba aja dirasain kalau banyakan anginnya. Pokoknya anginnya itu harus pas dengan keseimbangan kita, tapi anginnya harus angin bersih gitu loh. Oke. Angin juga bisa terjadi dari sekitar tanaman. Jadi sebenarnya sih kalau bisa tuh ya setiap hari itu harus ketemu elemen kayu, ketemu elemen tanaman, terutama tahun naga ya. Jadi entah kita di rumah kita ada kayunya, ada Nyiram tanaman. tanaman tanaman boleh, terus misalnya atau ada kolam ikan, itu juga balancing loh. Ada kolam ikan di pagi hari gitu. Karena saya juga ngalamin kan kalau lagi stres ngeliatin ikan itu senang juga sih gitu Iya, maksud iya, saya. iya. Lagi pusing, lagi stres ngeliatin hewan. Ya bisa ada penyeimbang lainnya lah. Kayak tanaman, hewan juga bisa untuk menyeimbangkan gitu. Makanya ada orang juga yang punya anjing, ada Iya, yang punya kucing. kucing, ada yang punya macam-macam lah ya Kalau hewan hewan peliharaan itu berarti elemennya burung. apa tuh? Tanah sih Tanah sebenarnya. ya? Tapi kalau misalnya ikan kan air juga. Tapi Oke. anyway begini, sebenarnya ada orang yang cocok pelihara hewan berelemen tanah seperti anjing, kucing gitu ya. Ada yang berelemen air seperti ikan gitu ya. Nah, burung itu sebenarnya elemennya kayu juga kan dia berkicau gitu. Tapi kadang-kadang memang gitu ada keseimbangan lain. Nah, ini juga penting nih kalau rumah itu nggak seimbang kayak misalnya rumahnya itu terlalu dingin gitu ya. Dikasih burung itu jadi beda juga kan ada kicauan burung bisa jadi kelinsing juga. Oh, Jadi intinya tuh semua asal dari rumah sih. Rumahnya harus seimbang, angin, air, terus juga energi cahaya, bunyi itu semuanya harus seimbang lah gitu loh. Jadi kadang-kadang hewan juga bisa membawa keseimbangan di rumah kita loh. Dan meskipun iya. kalau feng shui-nya lagi nggak bagus, jangan kaget kalau hewan tersebut mati atau sakit Oke. gitu. Jadi kalau misalnya ada kayak kucingnya sakit, Iya, iya, iya. anjingnya sakit gitu ya, atau ikannya mati semua. Nah, itu ada yang nggak balance nih. Iya. Sebenarnya kalau secara feng shui itu harus diganti. Jadi kayak ikan mati di dalam akuarium tuh ya, ikannya mati. Ya harus diganti. Ganti baru. Diganti baru. Soalnya ikan ada 3. Mati Kayak kemarin satu. nih hamster aku mati nih 2. Mati 1. Ini harus diganti ya? Diganti. Nah, sebesar hewan yang mati tersebut karena berarti ada yang nggak seimbang yang diambil bersama dengan matinya hewan tersebut. Kesian banget hewan jadi korban ya. Begitu Gitu. ya? Iya, gitu. Jadi itu jadi penyeimbang juga sih sebenarnya selain angin, air, terus makhluk hidup sekitar kita gitu. Bagusnya sih sebenarnya ada elemen tanaman. Tapi banyak orang juga nggak suka tanaman sih. Ada yang cocok tanaman atau hewan lah pokoknya antara dua itu. Pokoknya tanaman baik ya. Mungkin karena ketika kita mengurus tanaman, kita memberikan juga perhatian kita. Jadi sama kita kayak hewan peliharaan juga. Iya, kan? balancing kita kan terjadi kan. Oh ya kita lagi ngurus tanaman, ada kasih sayang, ada merawat, ada apa gitu loh kayak gitu. Oke. Diingat kalau begitu. Tapi nggak usah khawatir kalau rumahnya mungkin masih sekecil rumah kami ini, studio ya yang ukurannya banyak hal yang bisa dilakukan untuk menyeimbangkan ya, Ci. Lukisan, bisa. Nggak punya kolam ikan koi masih bisa pakai akuarium kecil ya? Ya bisa, ya, Ci, betul. Ya? Masih nggak bisa punya apalagi nggak punya lukisan yang gede, lukisannya kecil dulu. Bisa. Foto juga bisa. Foto pas bisa misalnya foto lagi di pantai atau foto lagi bisa gitu. Jadi banyak. Bisa. Di ruang kerja kan juga sama. Di kantor meja kerjanya cuma kubikel kan kecil-kecil. Iya. Aduh butuh keseimbangan gimana ya? Akhirnya pakai foto di depan mejanya, dipasang foto laut gitu kayak gitu. Foto laut paling bagus di ruangan kerja gambar foto apa? Panen padi. Terus kalau misalnya kita ngeliatnya ke tembok ya dikasih elemen air, jadi foto laut, matahari terbit gitu, bergaya. Atau bunga jadi ya? keindahan. Itu juga penting sih di rumah itu. Kalau misalnya ada taman, sebaiknya ada taman sih, ada bunga. Jadi ibaratnya kehidupannya tuh indah. Jadi senantiasa bertumbuh, berkembang, indah. Dan kalau mungkin lagi bunganya berbau yang harum, jadi supaya nama bisnisnya, nama kehidupannya harum gitu. Banyak akan simbol. Betul, pokoknya simbol-simbol ini semua adalah ilmu yang turun-temurun. Iya. Percaya nggak percaya, tapi udah berjalan ratusan ribuan dinasti tahun juga. So apapun yang sebenarnya yang Ci Jenny pengen sampaikan adalah dalam hidup kita mesti seimbang. Iya. Seimbang dalam mengurus diri kita dan juga mengurus alam semesta. Iya, gitu ya, Ci, betul. Makasih udah mampir ke Sahabat Bicara ya. Thank you.